bahwasanya dalam aktivitas perekonomian di pertemuan awal adalah ya erat kaitannya dengan aktivitas moneter dan juga aktivitas fiskal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ini kita coba detailkan ya definisinya, filosofinya, ya bahkan praktek-prakteknya kebijakan fiskal ini seperti apa gitu ya. Kita berangkat dari definisi ya bahwasanya kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Jadi kalau teman-teman masih ingat ya bahwasanya kalau kita bahas mengenai fiskal, ngomong masalah fiskal itu apa yang gampang adalah itu semacam cash flow perusahaan ya. Tapi dalam ini konteksnya adalah cash flow-nya negara gitu kan, nggak hanya Indonesia, termasuk negara-negara fiskal lainnya gitu ya. Itu juga penerimaan dan pengeluaran dari masing-masing negara tersebut gitu ya, cash flow negara tersebut. Nah, penerimaan negara tadi ada penerimaan, ada pengeluaran, ada cash in, ada cash out ya kan. Nah, cash in-nya atau penerimaannya ini dari mana aja gitu ya. Pertama, pendapatan yang utama, yang majority, yang kontribusinya besar adalah dari pajak. Ya, selain itu ada juga dari penerimaan di luar pajak, entah retribusi atau biaya administrasi lainnya, itu termasuk dalam penerimaan di luar pajak. Dan juga penerimaan lainnya yang sifatnya hibah atau sifatnya tidak pasti, maka dia ada di posisinya paling bawah gitu ya di pendapatannya. Ya, kalau di laporan keuangan perusahaan itu ada kayak pendapatan lain-lain yang bersifat tidak tetap atau nggak pasti gitu ya. Itu disebut dengan hibah ya dalam konteks kebijakan fiskal negara. Oke, kemudian pengeluaran juga ini menjadi bagian dari fiskal, yaitu ada dua kelompok utama, yaitu pengeluaran yang sifatnya rutin dan pengeluaran yang sifatnya pembangunan. Ya, kalau kita refleksikan ke kondisi perusahaan gitu ya, laporan keuangan perusahaan, pengeluaran rutin itu yang sifatnya recurring ataupun yang sifatnya harian ya bulanan, ya itu disebut dengan pengeluaran rutin. Ya, misalkan kalau di laporan keuangan perusahaan disebut operational expenditure gitu ya. Ya untuk bayar ASN, ya tunjangan, beli bahan bakar, ya bensin sehari-hari dan sebagainya itu adalah pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya rutin. Dan ada juga pengeluaran yang disebut pengeluaran pembangunan. Nah, ini pengeluaran yang kalau diasosiasikan dengan laporan keuangan perusahaan itu disebut capital expenditure atau capex ya. Pengeluaran yang sifatnya investment yang jangka panjang, yang pengembaliannya atau payback periodnya itu lama. Ya, contohnya adalah belanja negara untuk bangun jalan tol ya kan, pelabuhan, termasuk jalan provinsi ataupun infrastruktur lainnya. Nah, itu termasuk pengeluaran pembangunan gitu ya. Kemudian kebijakan fiskal adalah satu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara untuk mengarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik ya, yang terbatas pada sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN. Jadi kalau kita bicara mengenai fiskal, itu kita juga ya identik ngomongin masalah APBN. Jadi manifestasi ya kan atau perwujudan dari fiskal itu adalah salah satunya adalah APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang definisinya adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan khususnya di Indonesia yang disetujui oleh DPR dalam prosesnya. Nah, jadi APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. Ya biasanya periodenya adalah 1 Januari sampai 31 Desember. Jadi sama tuh kalau laporan keuangan perusahaan juga dalam waktu 1 tahun kan ya, 1 Januari sampai 31 Desember. Walaupun ada perusahaan-perusahaan di luar negeri gitu ya yang dia listed di Singapura atau di Korea Stock Exchange gitu ya, yang tutup bukunya tuh ketemu misalkan antara 1 Juli sampai 30 Juni gitu ya. Ada juga yang modelnya 1 tahun fullnya adalah seperti itu gitu ya. Tapi secara umum ya tutup bukunya baik ya dalam konteks perusahaan ataupun konteks negara yang mulainya adalah dari 1 Januari sampai 31 Desember atau disebut 1 tahun anggaran. Nah, kebijakan fiskal ini ya pengaturan APBN tadi tentunya ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Ya kan? Yang pertama tentunya adalah pemulihan ekonomi. Ya karena kita tahu bahwasanya kebijakan fiskal berisi penerimaan dan juga pengeluaran. Ya, artinya kunci keuangan satu negara ada di fiskal tersebut. Ya, karena maka ini dapat memulihkan perekonomian ketika masa-masa resesi atau bahkan masa-masa depresi gitu yang lebih parah lagi gitu ya. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan belanja pemerintah ataupun memberikan stimulus ekonomi untuk mendorong konsumsi dan investasi serta menciptakan lapangan kerja. Artinya dalam instrumen fiskal ini, dalam APBN ini, ya pemerintah bisa melakukan belanja pemerintah untuk membuat atau untuk merangsang pertumbuhan ekonomi sehingga ekonomi dalam kondisi resesi ataupun depresi tadi bisa menggeliat ya kan, salah satunya misalkan dengan insentif pajak ya atau penurunan bunga ya dan stimulus-stimulus lainnya yang ini tentunya nanti akan memberikan dampak positif terhadap
fiskal ya atau kondisi keuangan negara, dan juga bisa menciptakan lapangan kerja. Nanti kita lihat lebih detail. Kemudian tujuan kebijakan fiskal lainnya adalah masalah stabilitas makroekonomi, di mana salah satu ya tujuannya adalah untuk menjaga tingkat inflasi ya agar stabil. Tadi kaitannya dengan pengaturan pajak ya. Kemudian kalau kita kaitkan dengan moneter gitu ya. Jadi fiskal ini nggak lepas dengan kebijakan moneter. Kalau fiskal itu kuncinya atau PIC-nya gitu, kalau kita sebut PIC-nya dalam satu negara adalah Kementerian Keuangan gitu, Kemenq. Ya, ini harus bekerja sama dengan si moneter. Ya, moneter masalah suku bunga, masalah uang yang beredar gitu, harus kerjasama dengan bank sentral. Dalam hal ini kalau di Indonesia, bank sentralnya adalah BI. Nah, ini harus kerjasama. Salah satunya untuk menjaga stabilitas makroekonomi seperti menjaga tingkat inflasi agar stabil, kan? Jadi suku bunganya ya harus diberikan insentif atau pajaknya harus diapain nih agar inflasinya nggak ketinggian ataupun nggak terlalu rendah. Ya. Kemudian mengendalikan defisit anggaran dan menjaga keseimbangan neraca pembayaran. Hal ini dilakukan melalui pengaturan penerimaan dan pengeluaran pemerintah serta kebijakan pajak dan juga subsidi yang tepat. Ya, jadi ada masa-masa kayak kemarin misalkan kondisi pandemi, ya perekonomian mengalami kontraksi, ya kan PDB terkontraksi sehingga beberapa triwulan sehingga banyak ekonom mengategorikan itu sebagai resesi gitu kan. Nah, dalam hal ini pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal, salah satunya misalkan ada program PEN, ya kan. PEN tujuannya adalah untuk memberikan insentif-insentif bagi dunia usaha yang terdampak, ya kan, ataupun pengangguran yang terimbas, ya kan, ada pelatihan kerja ya berikut insentif uang tunai dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan salah satu kebijakan fiskal yang tujuannya adalah untuk stabilisasi makroekonomi. Kemudian tujuan lainnya adalah pemerataan pembangunan. Ya, pemerataan pembangunan bahwasanya kita juga dapat mendorong pemerataan pembangunan di daerah. Yang kemarin kita udah belajar masalah otonomi daerah, salah satu perwujudannya adalah dengan kebijakan fiskal ini, dengan mengalokasikan APBD, ya kan, jadi masing-masing daerah juga punya anggaran ya untuk belanjakan. Gitu juga sebaliknya, daerah-daerah juga punya pendapatan ya untuk membangun stabilitas perekonomian di daerahnya masing-masing, sehingga pemerataan pembangunan bisa terwujud ya, nggak hanya di kota besar, nggak hanya di ibu kota, tapi karena adanya otonomi daerah tadi ya, sehingga diharapkan pemerataan pembangunan bisa terwujud salah satunya dengan instrumen fiskal ini. Tentunya juga stabilitas keuangan ya berkaitan juga dengan sebelumnya ya, karena pemerintah perlu menjaga cash flow tadi, keseimbangan tadi antara pemasukan ya kan dengan pembiayaannya, itu harus diatur dengan baik ya, karena nanti dampaknya kalau misalkan ternyata APBN-nya defisit gitu kan, artinya kondisi negatif ini kan perlu dibawa untuk tahun-tahun berikutnya ya. Jadi kalau bayangkan kalau kondisi setiap tahun selalu defisit, maka itu akan menggulung, akan dibawa ke periode tahun-tahun berikutnya. Kemudian tujuan lainnya adalah untuk mengendalikan utang ya, di sisi pendapatan gitu ya. Kalau misalkan lebih besar pasak daripada tiang atau pendapatannya kecil ya, ternyata pengeluarannya jauh lebih besar ya, mungkin terutama kondisi pandemi kemarin misalkan gitu ya, harus kasih program PEN, kasih subsidi ya, kasih BLT dan lain sebagainya gitu ya. Nah, maka sumbernya dari mana gitu pemerintah untuk dapat uangnya ya kan, sedangkan pajak juga lagi lesu karena dari sektor usaha terdampak ya, ataupun dari retribusi pendapatan lainnya juga cenderung stagnan gitu kan. Nah, maka ini menjadi penting, menjadi salah satu tujuan kebijakan fiskal, bahwasanya salah satu sumber pendanaannya fiskal adalah utang gitu ya. Jadi negara fiskal kalau defisit gimana? Ya umumnya satu negara kalau mengalami defisit APBN ya kan, ataupun biasa disebut dengan krisis fiskal, maka salah satu caranya adalah dengan utang. Nah, makanya salah satu tujuan yang fiskal ini harus dia mengelola utang publik dengan dengan bijak gitu kan, karena ini harus quote and quote menjadi tanggungan warga negara juga gitu kan, secara nggak langsung. Jadi pajaknya dinaikin ya kan, PPN sekarang udah naik ya, pajak badan malah kemarin pandemi sempat turun jadi 22% gitu kan. Nah, ini juga nanti akan akan kita bahas di akhir kesimpulan, bahwasanya ada critical point yang harus kita aware gitu ya, kita harus pahami mengenai kebijakan fiskal ini. Ya, tentunya tujuannya juga untuk menghindari risiko kebangkrutan, menjaga kredibilitas fiskal dan mengendalikan beban bunga. Ya, kalau sumber pendanaannya nggak dikelola dengan baik ya, atau dikelola dengan serampangan gitu kan, maka salah satu dampaknya adalah bunganya besar gitu ya kalau nggak pas. Ya, jadi apakah kita menerbitkan instrumen utang sendiri gitu ya, dalam arti pemerintah ngutang ke masyarakat gitu ya, melalui
penerbitan obligasi ataupun surat berharga, atau kapan waktu-waktu ya pemerintah harus hutangnya ke luar negeri gitu. Itu harus dipikirkan karena ada konsekuensinya, salah satunya adalah mengenai beban bunga. Jadi tujuan kebijakan fiskal lainnya adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ya, kebijakan fiskal ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Tadi ada subsidi silang ya, pemerataan prosesnya dari sini. Ya mungkin yang konglomerasi perusahaan-perusahaan besar dia memberikan sumbangsih pajak 22 sampai 25%. Ya kan. Nah, tapi bagaimana pemerintah mengelola penerimaan pajak ini ya kan agar sampai ke masyarakat yang mungkin dikategorikan miskin gitu ya. Ini rasio kita masih sangat timpang gitu kan. Nah, salah satunya dengan adanya kebijakan fiskal ini adalah untuk membagi-bagi yang tadinya kuenya konglomerasi perusahaan badan atau pajak badan yang 22 sampai 20% tadi, bagaimana caranya agar sampai ke masyarakat ya dengan target atau sasaran yang tepat gitu ya. Itu juga menjadi salah satu tujuan fiskal ya, agar pemerataan itu bisa didorong ke arah yang lebih baik. Begitu juga belanjanya ya ke sektor mana yang mungkin sektor-sektor yang dasar ya, yang seperti sektor pendidikan, kesehatan ataupun infrastruktur, perlindungan sosial, BPJS dan lain sebagainya yang dapat memberikan manfaat yang merata kepada masyarakat. Nah, ini ada gagasan dari Keynesian tahun 1930-an ya. Jadi John Maynard Keynes, salah satu ekonom yang 12 ekonom yang berpengaruh di dunia, menyampaikan gagasannya tahun 30-an, ekonom yang terkenal. Nah, ini disampaikan bahwa kebijakan fiskal dapat dan hendaknya digunakan untuk menstabilkan tingkat keluaran ya ataupun output ya, memaksimalkan tingkat output perekonomian, sekaligus juga bisa menstabilkan atau bahkan meningkatkan peluang kerja. Itu idealnya kebijakan fiskal itu untuk itu gitu ya. Nah, maka Keynes membagi secara spesifik mengenai fiskal ini menjadi dua hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansioner, yang kedua adalah kebijakan fiskal kontraksioner. Jadi jadi tinggal mainin aja dua hal ini nih kalau menurut si Keynesian ya. Bahwasanya ya kondisi kebijakan fiskal ekspansioner yaitu bisa dilakukan dengan memotong pajak atau menaikkan pengeluaran untuk mengeluarkan perekonomian dari penurunan. Artinya kebijakan fiskal ekspansioner ini dia dilakukan oleh pemerintah ya untuk membuat ekonomi menjadi menggeliat. Makanya di situ ada insentif pajak, memotong pajak atau bahkan tax free gitu, membebaskan pungutan pajak. Yang tujuannya untuk meningkatkan geliat ekonomi gitu ya, sehingga output perekonomian atau dalam hal ini kalau kita refleksikan dengan PDB-nya bisa meningkat ya. Nah, sebaliknya ya kalau kondisi ekonomi lagi biasa-biasa aja ya, atau bahkan lagi booming gitu ya, maka yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan kebijakan fiskal kontraksioner, itu dengan menaikkan pajak ya, atau memangkas pengeluaran ya untuk mengeluarkan perekonomian dari inflasi. Artinya kalau udah ekonomi terlalu booming ya kan, terlalu uang yang beredar didukung juga banyak gitu kan. Nah, inflasinya otomatis akan tinggi nih gitu ya. Nah, maka dia bisa mengeluarkan kebijakan ini ya pemerintah ya, kebijakan kontraksioner, dengan salah satunya adalah kalau konteks fiskal menaikkan pajaknya gitu ya, menaikkan pajak ya, sehingga aktivitas perdagangan lebih sedikit ngerem, sehingga dampaknya inflasi juga lebih terkontrol gitu ya. Nah, kalau yang tadi sebaliknya, yang ekspansioner itu dilakukan kalau kondisi-kondisi resesi atau bahkan depresi gitu ya, yang untuk membuat ekonomi menjadi tumbuh lagi ya, menggeliat lagi, maka dilakukan yang ekspansioner. Oke, ini gagasan utamanya dari Keynesian, kemudian turunannya banyak. Salah satunya kalau kita bawa ya gagasan utama tadi kepada kebijakan fiskal dalam konteks Indonesia, ini ada beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah kita ya dalam hal kebijakan fiskal. Yang pertama ada kebijakan penerimaan fiskal, yaitu ada kebijakan pajak ya, di mana pemerintah Indonesia mengatur sistem perpajakan. Contohnya ada PPN, ya kan, pajak bumi dan bangunan, serta pajak lainnya tadi ada PPh badan dan lain sebagainya. Ya, kita makan di restoran ada pajaknya, ya kan. Tahunan kita punya rumah, kita punya aset, kita punya properti, kita punya kendaraan, ya semuanya kena pajak. Nah, itu merupakan salah satu bentuk ya kebijakan penerimaan fiskal oleh pemerintah yang fokusnya adalah untuk mendapatkan ya pendapatan negara yang nantinya untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Jadi konsepnya ya dapat uang dari rakyat, kemudian ya akan dipakai lagi, mengembalikan lagi kepada masyarakat juga dalam bentuk pembangunan dan juga pelayanan publik. Kemudian kebijakan fiskal lainnya adalah dari aktivitas sebaliknya, yaitu aktivitas pengeluaran.
di mana anggaran belanja pemerintah, ya, pemerintah Indonesia merencanakan dan mengalokasikan belanja pemerintah dalam APBN. Anggaran tersebut mencakup berbagai sektor seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan lain-lain untuk memenuhi kebutuhan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Artinya pendapatan-pendapatan tadi ya, akan digunakan untuk apa nih? Nah, semua baik penerimaan maupun pengeluaran harus dimasukkan dalam rancangan APBN yang kemudian disahkan oleh DPR menjadi APBN yang nantinya juga akan dijalankan dan dilakukan monitoring di akhirnya. Kemudian kebijakan lainnya adalah kebijakan stimulus dan subsidi. Ya, stimulus ekonomi pertama, pemerintah dapat memberikan kebijakan stimulus fiskal ini dalam situasi perlambatan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan. Ya tadi kalau kondisi ekonomi lesu, ya mungkin habis krisis baru mau bangkit pelaku-pelaku usaha gitu ya. Kita bisa berikan insentif pajak pada sektor tertentu gitu ya. Atau subsidi ya, pemerintah memberikan subsidi kepada sektor tertentu seperti energi, ya kan, bahan pangan, transportasi ya ataupun sektor lainnya guna mendukung aksesibilitas, mengendalikan harga, memperkuat daya saing industri dalam negeri. Artinya kebijakan subsidi bisa dilakukan kepada sektor-sektor yang mungkin ini dasar ya, sektor yang dibutuhkan oleh banyak masyarakat dengan energi ya, seperti listrik gitu kan, apalagi listrik sekarang pemerintah banyak membuka peluang KPBU, jadi kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha untuk pengadaan energi ya, mungkin PLN walaupun dia memonopoli sektor energi tapi sektor terutama energi dalam hal ini listrik ya, tapi belum bisa memenuhi kebutuhan listrik di seluruh Indonesia gitu ya, maka kerjasama dengan swasta untuk apa namanya di bidang energi khususnya kelistrikan ya, entah misalkan dengan program-program energi terbarukan itu banyak insentif di situ ya, banyak subsidi di situ ya, kemudian apa potongan bunga atau dapat permodalan dengan bunga rendah, nah itu salah satu subsidi yang diberikan pemerintah kepada sektor-sektor yang ini menjadi dasar atau dibutuhkan masyarakat luas ya, khususnya sekarang lagi booming apa konsep energi terbarukan, energi ramah lingkungan. Begitu juga dengan bahan pangan dan transportasi, ini juga apa bisa diberikan subsidi gitu ya. Kalau kita naik transportasi umum sekarang kan apa murah ya, bahkan nggak kayak dulu masih agak serampangan, sekarang cenderung transportasi umum lebih murah, terjangkau dan fasilitasnya juga apa baik ya, sudah baik. Oke, kemudian kebijakan lainnya adalah di Indonesia kebijakan pengendalian utang ya, untuk menjaga keberlanjutan fiskal. Tentunya hal ini melibatkan pengelolaan utang negara termasuk penerbitan dan pengelolaan obligasi serta pengaturan struktur utang guna mengurangi risiko dan biaya utang. Jadi kalau bisa dicari yang konsepnya kan namanya kita utang ya, nggak hanya dalam konteks negara, konteks apa, sektor usaha juga sama. Carinya tentunya mana yang biayanya paling paling murah ya kan, yang bunganya murah. Kemudian covenantnya, term and conditionnya yang paling longgar gitu kan, atau jangka waktunya juga yang serelax mungkin sehingga pengembaliannya juga bisa termonitor dengan baik atau bisa diselesaikan dengan baik utangnya. Kemudian kebijakan lainnya adalah mengenai pemerataan pembangunan atau disebut dengan kebijakan desentralisasi fiskal, sama ini juga mengenai otonomi daerah. Tadi ya salah satu kebijakan yang dilakukan adalah dengan memberikan otonomi kepada daerah, ya makanya ada APBD turunan dari APBN, di mana ini memberikan wewenang ya, kepada daerah untuk dia bisa mengelola sumber daya apa di daerahnya, kemudian juga melakukan pengeluaran-pengeluaran yang bijak untuk memberi otonomi fiskal untuk memperkuat peran daerah dalam pembangunan ekonomi. Ada beberapa resiko ya dalam kebijakan fiskal. Yang pertama ada resiko defisit anggaran, namanya ya budgeting, atau dalam hal ini gampangnya kita pikir bentuknya seperti cash flow gitu ya, APBN. Maka tentunya ada resiko kita mengalami defisit anggaran atau ada kondisi di mana kita harus mengalami apa lebih besar pasak daripada tiang ya. Jadi pengeluarannya lebih besar. Nah, ini kebijakan fiskal yang ekspansif seperti peningkatan pengeluaran pemerintah atau penurunan pajak tanpa sumber pendapatan yang memadai atau tanpa sumber pendapatan yang bisa kita proyeksikan gitu ya. Ini dapat menyebabkan defisit anggaran yang tinggi. Jadi kalau kita terlalu ekspansif tadi ya dalam hal pembangunan misalkan ya. Jadi belanja negara, belanja pemerintah itu cenderung tinggi, apalagi kalau yang tadi capex, yang pengeluaran sifatnya pembangunan, ya bangun jalan tol, bangun jembatan, pelabuhan, bandara dan sebagainya, infrastruktur, yang itu identik dengan biaya besar. Kalau kita terlalu ekspansif, maka ini perlu hati-hati gitu ya, karena kita keluar pengeluarannya banyak gitu kan, tapi belum diimbangi dengan peningkatan pendapatan di waktu yang sama, ya kan, belum tentu langsung jadi cash in kan, belum tentu jadi langsung jadi pendapatan, ya mungkin perlu waktu, apalagi infrastruktur payback periodnya by nature ya atau umumnya dia panjang ya, lebih bahkan 12 tahun atau lebih gitu, sehingga apa
perwujudan dari kebijakan fiskal ini, ya ini juga harus hati-hati gitu. Artinya kalau dalam konteks pembangunan, membangun ya kita pelan-pelan. Ya mungkin tahun ini bandara di mana dulu ya, tahun depan lagi pelabuhan. Jadi budgetnya terkontrol, ada lawannya gitu, ada pendapatannya juga masuk gitu. Sambil nunggu pendapatan-pendapatan yang sudah dikeluarkan tahun-tahun sebelumnya itu juga sudah mulai masuk gitu. Kalau bersamaan, kalau terlalu ekspansif, maka ini ada resiko untuk kita mengalami defisit anggaran gitu ya, maksudnya itu. Kemudian ada resiko utang publik, di mana kalau dikelola secara serampangan atau tidak bijaksana tadi, tentunya juga mengakibatkan peningkatan utang publik ya. Setiap tahun trennya utang negara selalu meningkat pasti ya. Nah, nanti ada kaitannya juga dengan sektor moneter, kenapa utang selalu meningkat dan apakah utang itu bisa lunasi apa enggak, itu nanti yang mungkin minggu depan akan kita bahas. Nah, utang yang nggak terkendali ini dapat memberikan beban finansial jangka panjang kepada pemerintah. Sekarang utang pemerintah berapa, 7 ribuan T kalau nggak salah ya, mungkin udah hampir 8 ribu gitu. Nah, maka kalau terlalu ekspansif tadi, berlebihan tadi, sehingga sumbernya harus ditopang dari utang bahkan gitu ya. Nah, khawatir ya ini ada mengurangi kemampuan untuk melakukan investasi produktif lagi, ya kan? Dan juga meningkatkan risiko krisis keuangan ke depannya. Kalau nggak mampu bayar bunga ya, apalagi pokoknya gitu ya. Bunganya aja kalau kita berat bayarnya, apalagi bayar pokoknya yang hampir 8.000 T tadi. Oke, kemudian ada risiko inflasi, di mana kebijakan fiskal yang terlalu ekspansif tadi, terutama jika tidak diimbangi dengan kebijakan moneter yang ketat, maka dapat menyebabkan peningkatan inflasi. Pengeluaran pemerintah yang berlebihan, ya, atau tadi ya belanja-belanja negara untuk menumbuhkan output perekonomian agar tumbuhnya eksponensial, dan juga money supply ya, pemerintah cetak uang terus ya kan berlebihan untuk membiayai defisit anggaran, ini dapat memicu inflasi yang tentunya ini akan berdampak pada daya beli masyarakat. Jadi kebijakan fiskal ya, poin ini mengenai resiko inflasi ini harus kerjasama juga dengan kebijakan moneter ya, karena terkait dengan pencetakan uang. Kemudian ada resiko ketimpangan anggaran. Kebijakan fiskal yang tidak merata dalam alokasi dan penggunaan dana publik dapat menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi. Ya, tentu. Jadi apalagi otonomi daerah konsepnya. Ada APBN, ada APBD, kan ada anggaran pemerintah pusat, ada anggaran pemerintah daerah. Yang tentunya ya antar daerah kalau ini tidak dikelola dengan merata ya dalam konteks kekasan masing-masing daerah gitu ya, maka ini rawan menimbulkan ketimpangan gitu ya. Yang nanti dampaknya bisa berimbas ke ketimpangan sosial dan juga ekonomi. Kemudian ada resiko efisiensi dan produktivitas. Ya. Kebijakan fiskal yang tidak tepat dapat menghambat efisiensi dan produktivitas ekonomi. Tadi kalau pajak terlalu tinggi ya, atau kompleks dapat mendorong aktivitas ilegal atau mengurangi insentif ya untuk investasi dan inovasi. Ya, ruang gerak untuk investasi dan inovasi ya semakin terbatas ya, dengan adanya fiskal yang ketat dalam hal ini, maksudnya pajaknya tinggi ya, nanti sektor usaha atau perusahaan jadi malas gitu kan untuk dia produksi, untuk dia investasi inovasi, karena pajaknya mahal banget, lebih gitu lah ya. Oke, nah kita masuk ke APBN. Jadi kalau ngomong fiskal itu bicaranya adalah APBN gitu ya. Oke, APBN secara definisi adalah rencana keuangan tahunan pemerintah khususnya di Indonesia yang disetujui oleh DPR. Tadi APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang muat rencana ada penerimaan dan pengeluaran selama 1 tahun anggaran. Kemudian APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintah dan juga pembangunan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam 1 tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya. Ya, begitu juga sebaliknya, kalau defisit penerimaan negara, maka ini menjadi beban untuk tahun berikutnya. Jadi kita nggak mulai dari nol kalau kata SPBU kan, tapi kita mulai dari minus tahun depan kalau kita mengalami defisit anggaran. Ya, kalau kita surplus, ya maka tahun depan quote and quote kita udah punya tabungan. Gitu. Oke. Nah, dalam menyusun APBN, ya, anggaran pendapatan dan belanja negara, itu tentunya dalam menyusun ada indikator ekonomi yang perlu diperhatikan. Ya, perlu diperhatikan. Antara lain adalah pertumbuhan ekonomi, ya, kemudian inflasi, nilai tukar, suku bunga, suku bunga SBI, harga minyak, dan juga produksi minyak. Nah, maksudnya dalam ini kalau kita kita buat proyeksi anggaran, proyeksi cash flow atau budgeting, tentunya ada indikator-indikator yang kita gunakan
untuk membuat asumsi-asumsi gitu. Jadi maksudnya kalau anggarannya bisa mendekati realisasi itu hal yang bagus ya. Nah, salah satu kuncinya, kunci suksesnya agar proyeksi nggak jauh dari realisasinya adalah kita harus punya indikator, kita harus punya asumsi-asumsi yang mendekati gitu, yang tepat ya. Apa aja sih yang dilihat ya, poin-poin penting apa yang perlu kita lihat ya. Nah, dalam menyusun APBN, poin-poin pentingnya adalah kita harus tahu mengenai pertumbuhan ekonomi. Jadi misalkan tahun ini pertumbuhan ekonomi 5% gitu ya, 5% setelah pulih dari pandemi gitu ya. Nah, tahun depan gimana kita mau kan udah rebound nih, kita mau bikin asumsi misalkan tumbuh 15% mungkin nggak gitu ya. Nah, kayaknya kejauhan, belum dulu ya, mungkin maksimal di 7%. Ya, artinya kita harus bikin asumsi yang make sense dengan memahami indikator perekonomian ini gitu ya. Kemudian inflasi juga harus buat yang make sense. Kalau rata-rata 3 tahun terakhir 3%, ya kan, tahun depan jangan kepedean akan 2% misalnya ya, atau 1% gitu misalnya, kita harus pahami karena inflasi nanti eh, apa namanya akan berdampak kepada realisasi ya, APBN jika dibandingkan dengan anggarannya ya. Atau nilai tukar juga berpengaruh ya, terutama perbandingan antara kurs rupiah terhadap dolar ya. Karena kan jadi pengeluaran pemerintah banyak yang pakainya dolar ya. Salah satunya mungkin bayar utang ya, kemudian dia melakukan aktivitas impor gitu ya. Nah, itu kita perlu pakai USD, tapi mungkin pas sudah sampai di dalam negeri gitu kan, banyak pendapatan pemerintah yang seperti pajak gitu kan, atau retribusi, itu semua mayoritas dalam rupiah. Nah, sehingga eh, ada resiko untuk resiko kurs lah, yang nilai tukar ya, resiko nilai tukar dalam hal ini gitu ya. Jadi khawatirnya kalau proyeksi kita USD-nya kita terlalu optimis nih, rupiah menguat nih, bisa lah 13.000 ya kan, ternyata faktanya 15.000 misalkan ya. Nah, otomatis ya realisasi APBN-nya nanti di tahun depan ya akan jauh gitu, karena kita udah nilai tukarnya aja asumsinya udah salah, udah kejauhan gitu kan. Nah, makanya harus hati-hati ketika ada pendapatan kita mayoritas dalam rupiah tapi kita ada beban atau biaya dalam dolar. Ini harus hati-hati karena ada risiko nilai tukar di situ. Lagi suku bunga juga berpengaruh dalam menyusun APBN ya, kapan suku bunga naik, kapan suku bunga turun ya. Artinya ini ada kaitan juga dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi tadi ya. Kalau ngerem ya kan berarti tanda-tandanya suku bunga harus dinaikin gitu kan, atau sebaliknya ya, ketika suku bunga turun ya maka tanda-tanda pertumbuhan ekonomi itu lagi digenjot gitu ya. Nah, ini berpengaruh terhadap atau dalam menyusun APBN. Kemudian harga minyak juga berpengaruh ya kan, apalagi kalau misalkan kita negara eksportir minyak gitu kan. Nah, ini bisa menambah pendapatan kita gitu ya. Kalau harga minyak dunia lagi bagus, harga Brent oil atau minyak mentah dunia lagi bagus, lagi tinggi, kita sebagai negara eksportir minyak tentunya akan mengambil untung ya atas hal ini. Artinya penerimaan negara akan lebih besar, lebih banyak karena harganya mahal. Atau sebaliknya negara importir ya kan, ya ini akan mengalami kesulitan karena harus beli dengan harga yang mahal gitu kan. Atau kondisi sebaliknya, kalau harga turun berarti kondisi sebaliknya. Jadi artinya harga minyak ini perlu diperhitungkan ya. Belum lagi nanti harga minyak ini kalau kita belinya mahal ya, kita juga namanya minyak ya, ini menyangkut kemaslahatan masyarakat gitu ya. Nah, kayak misalkan di kita konteks BBM aja tuh masih ada subsidinya tuh gila-gilaan gitu kan, bisa menyebabkan BUMN-nya aja mengalami kondisi negatif gitu kan, atau rugi ya, karena harus di bukunya ada harus mensubsidi ya. Nah, ini juga pengaruh dalam indikator ekonomi ya. Kalau harganya mahal minyaknya juga serba salah ya, nanti sektor usahanya nggak menggeliat atau harga akan naik, nanti kaitannya lagi dengan inflasi gitu. Jadi semua saling saling tarik menarik. Maka kebijakan dalam fiskal ini adalah sesuatu yang dinamis, dapat berubah-ubah sewaktu-waktu ya, tergantung kondisi perekonomian gitu kan. Kemudian juga kita harus dalam konteks kebijakan fiskal atau dalam penyusunan APBN Indonesia, kita harus mengukur berapa produksi minyak kita ya di Indonesia. Karena kalau kurang antara supply dan demand-nya, maka kita harus mau nggak mau kan harus impor gitu kan. Nah, impor dampaknya apa tadi, kalau harga minyak mentahnya lagi mahal, itu jadi beban pengeluaran yang harus diperhitungkan dalam menyusun APBN. Kemudian mekanisme APBN ya, dalam membuat APBN itu tahapannya ada tahapan penyusunan RAPBN, rancangannya dulu oleh pemerintah, budgeting stage disebutnya. Kemudian tahap berikutnya ada pembahasan dan penetapan RAPBN menjadi APBN ya, dengan disahkan oleh DPR atau disebut dengan legislative stage. Ya, kemudian di tahap berikutnya setelah sudah disahkan, ini tinggal dijalankan, dilaksanakan APBN-nya atau disebut dengan implementation stage.
Selanjutnya setelah dilaksanakan dalam perjalanannya ini perlu diawasi ya pelaksanaan APBN karena rentan dengan korupsi gitu ya. Maka ada instansi-instansi, ada lembaga negara yang tugasnya ya berwenang untuk melakukan fungsi monitoring gitu. Salah satunya adalah BPK atau ada KPK dan lembaga kontrol lainnya. Nah, tahap pengawasan ini disebut dengan controlling stage. Tahap berikutnya ada pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau reporting stage. Jadi setelah realisasi APBN direalisasikan APBN tersebut sudah dijalankan selama 1 tahun buku gitu ya, dibuat laporannya oleh Kemenq, dipertanggungjawabkan ya, diaudit oleh dari BPK. Jadi laporan keuangan perusahaan ada yang diaudit oleh KAP, Kantor Akuntan Publik. Begitu juga kondisi keuangan negara dibuat laporannya oleh Kemenq dan juga ada auditornya yaitu BPK gitu ya. Oke, ini contoh postur APBN dalam konteks Indonesia. Ya, ini gambarannya. Ini kurang lebih postur APBN secara ringkas ya. Ada pendapatan negara ya, baik dari dalam negeri, dari pajak, yang bukan pajak, sebagai retribusi. Ya, kemudian ada penerimaan hibah ya. Kemudian di posisi di pengeluaran ada belanja negara ya, besarnya sekian bisa dilihat. Ya, tahun 2020 kita mengalami defisit ya. Defisit anggaran gitu ya, defisit APBN. Begitu juga 2021 ya, sama juga defisit. Ya, defisit anggaran terhadap PDB tahun 2020 sebesar negatif 6,34%. Kemudian tahun 2021 di APBN-nya yang paling kanan itu kita mengalami defisit 5,7% terhadap PDB. Ya, 2022 belum update saya datanya, coba nanti kita cari. Intinya 2020-2021 kita mengalami defisit anggaran. Nah, nanti ya ini udah kaitannya nanti ke pertanyaan ini ya untuk UAS mengenai krisis APBN. Jadi namanya krisis APBN ini nggak hanya dialami oleh Indonesia, dari datanya kita lihat di konteks Indonesia, negara lain juga sama. Ya. Nah, krisis fiskal ini atau krisis APBN ini umumnya diawali dari kemungkinan tidak terpenuhinya beberapa target penerimaan dan juga target pengeluaran ya dalam penyusunan APBN. Ya, kita mungkin perhitungkan penerimaan pajak ya sekian gitu, ternyata ada pandemi ya, ternyata sektor usaha lesu ya, bahkan sehingga penerimaan pajaknya berkurang karena harus ada insentif ya. Kalau nggak bayar susah juga kan gitu ya, serba salah. Jadi salah satu faktor utamanya adalah dari sisi penerimaan pajak nggak sesuai dengan target ya, akibatnya perkiraan angka defisit anggaran negara menjadi semakin bengkak ya, sehingga pemenuhan defisit APBN perlu dibiayai ya kan, perlu untuk nafas, untuk bertahan hidup. Yang defisit tadi kan perlu ditambal gitu ya, salah satunya adalah dengan utang ya, dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Nah, dari kondisi-kondisi tadi yang postur APBN yang mengalami defisit ya, ada beberapa critical point mengenai kebijakan fiskal ini ya. Yang pertama harus kita pahami bahwasanya ini sering dialami oleh negara fiskal ya, bahwasanya ada financing gap atau lebih besar pasak daripada tiang. Ini kurang lebih kesimpulannya lah ya, atau hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam kita memahami ataupun membuat kebijakan fiskal ya. Pertama ada financing gap, di mana lebih besar pasak daripada tiang ya. Penerimaannya lebih kecil daripada pengeluarannya. Pengeluarannya jauh lebih besar, bebannya besar untuk subsidi, untuk dana pen, untuk stimulus pasca pandemi, pasca krisis dan sebagainya. Di sisi lain faktor usahanya juga kondisinya udah menurun gitu ya, pajak terbatas ya, harus ada tax amnesty dan lain sebagainya, dorong orang digedor-gedor untuk bayar pajak gitu kan. Nah, sehingga ini masih lebih besar pasak daripada tiang, sehingga kondisi APBN mengalami defisit gitu ya. Nah, kemudian poin kritis lainnya adalah diperlukan diversifikasi dan peningkatan pendapatan negara ya. Ini menjadi hal yang penting untuk mengurangi risiko krisis fiskal. Jadi artinya negara juga harus kreatif, nggak hanya sektor usaha yang kreatif gitu. Negara juga harus memikirkan bagaimana dia harus bisa mendiversifikasi pendapatannya ya. Dan juga bagaimana caranya untuk ujungnya adalah meningkatkan pendapatan negara ya, mungkin dengan memberdayakan sektor ekonomi kreatif misalkan ya, tourism dikembangkan ya, sektor-sektor informal dibangun sehingga bisa menjadi pemasukan devisa bagi negara gitu kan, selain dari pajak dan sebagainya gitu, sehingga ini diharapkan bisa menjadi terobosan ya untuk meningkatkan pendapatan negara. Kemudian critical point lainnya adalah kebijakan fiskal ini masalahnya tidak hanya berdimensi on the spot, nggak hanya tahun itu aja kalau kita krisis kita defisit,
itu nggak hanya tahun itu selesai ya, tapi juga dimensinya adalah spiral terhadap keselamatan anggaran tahun-tahun berikutnya. Jadi yang kondisi negatif tadi harus digendong ke tahun-tahun berikutnya. Jadi semakin kita defisit, maka tahun-tahun berikutnya akan semakin berat, tahun-tahun berikutnya akan semakin ngutang. Nah, sehingga kalau ini berkepanjangan, maka tadi ya keberlanjutan ataupun stabilitasnya akan dipertanyakan. Oke, kemudian critical point-nya kita harus juga berpikir kritis, ini masalah pajak yang berkeadilan, ya kan, antara PPh konglomerasi dan PPN rakyat. Jadi kalau ini kita refleksikan dari kondisi yang pandemi menuju pasca pandemi ya kemarin. Nah, PPh konglomerasi atau pajak untuk badan, untuk perusahaan itu diberikan insentif gitu kan, dari 25% menjadi 22% kalau nggak salah ya. Nanti tolong juga di cross check gitu kan. Ada insentif-insentif, banyak skema-skema yang dibuat lah kaitannya dengan fiskal yang memberi potongan untuk tarif ekspor minyak sawit, yang kemudian PPh badan ini diturunkan dan sebagainya, banyak stimulus yang diberikan pemerintah untuk konglomerasi gitu. Tapi di sisi lain pajak untuk yang berbasis masyarakat atau PPN dalam hal ini justru dinaikkan dari 10% jadi 11%. Nah, artinya ini juga kita harus memikirkan pajak dari sisi keadilannya gitu ya. Mungkin PPh konglomerasi yang 22% itu kalau dari kita jadikan nilai absolut ya nilainya kecil ya kan, karena itu dari eh, dari keuntungan usaha, dari laba usaha ya kalau posisi keuangan gitu kan. Nah, tapi kalau PPN rakyat itu kan dari belanjanya rakyat yang nilainya misalkan 11% ya PPN. Kalau kita nilai absolutkan mungkin 11% bagi masyarakat versus 22% untuk konglomerasi, itu kalau dinilai absolutkan dirupiahkan itu akan terasa berat bagi rakyat ya, bagi masyarakat. Tapi bagi konglomerasi walaupun 22% karena itu nggak ada bukan dari laba kotor atau dari pendapatan, dari laba usaha, maka cenderung cenderung kecil lah ya daripada revenue-nya yang sekian besar gitu. Artinya pajak dari sisi keadilannya ini juga perlu kita pikirkan apa kaitannya dengan masalah, selain masalah sosial juga masalah optimalisasinya gitu ya, untuk meningkatkan, membooster lagi pendapatan negara ya. Mungkin konglomerasi wajarnya berapa, jangan-jangan bisa sampai 30% itu masih masih ini ya, masih mampu atau masih masih dalam konteks yang wajar gitu kan. Nah, mungkin bisa di PPN rakyatnya bisa balik lagi ke 10 seperti itu. Atau ada skema-skema yang lain yang mungkin akan lebih berkeadilan. Kemudian keterlepasan kaitan antara APBN dengan aspirasi rakyat. Tadi namanya APBN ini disahkan oleh DPR. DPR kita tahu fungsi utamanya adalah untuk mewakili rakyat gitu ya di badan pemerintahan. Nah, ternyata ini udah ya kita sama-sama tahu banyak kepentingan-kepentingan di dalamnya, sehingga APBN ini udah nggak merefleksikan lagi aspirasi rakyat atau maunya masyarakat tuh jauh ya, jauh panggang dari api gitu kan. Atau erat dengan poin berikutnya, posisi tawar pemerintah versus DPR nih. Kadang-kadang bahkan kerjasama, bukannya DPR membela masyarakat gitu kan untuk kepentingan fiskal, malah justru sama-sama kerja sama dengan pemerintah, sama-sama kerja dengan konglomerasi gitu, oligarki, sehingga menghasilkan kebijakan-kebijakan termasuk kebijakan fiskal yang tidak berkeadilan. Oke, kemudian critical point-nya adalah sistem pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara dan mendorong transparansi dalam penggunaan dana publik ya, namanya fiskal, namanya APBN, uang rakyat itu kan dari pajak. Nah, maka sistem pengawasannya, pengimplementasiannya harus diawasi ya, oleh lembaga yang memang independen dan juga kredibel. Mungkin saat ini sudah ada BPK dan juga KPK yang dalam audit ya cukup galak ya, artinya ini perlu dipertahankan atau bahkan transparansinya lebih ditingkatkan. Oke, kemudian critical point-nya adalah perubahan asumsi ekonomi makro. Ya, tadi indikator-indikator yang penting untuk membuat rancangan APBN ini perlu kita perhatikan. Ya, antara lain nilai tukar rupiah, inflasi ataupun perang dagang ini perlu kita perhitungkan. Karena kalau nilai tukar rupiahnya meleset dan proyeksinya terlalu jauh, maka realisasi APBN-nya juga akan jauh. Begitu juga tadi suku bunga ya ataupun inflasinya juga akan berpengaruh terhadap realisasi APBN. Kemudian critical point lainnya adalah diperlukan koordinasi antara pemerintah dengan bank sentral. Tadi fiskal harus kerjasama dengan moneter, karena dalam menstimulus perekonomian nggak bisa hanya dari pajak gitu ya, tapi juga terkait dengan suku bunga, terkait dengan money supply atau jumlah uang beredar, ya kan, sehingga Kemenq dalam hal ini perlu melibatkan bank sentral atau BI dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga goalsnya sama gitu ya, goalsnya sama, tapi ada di badan yang berbeda masalahnya itu kan. Nah, ini agar senada sejalan maka perlu kerjasama antar Kemenq dengan BI agar tercipta hubungan atau kebijakan fiskal dan moneter yang sejalan.